Halo, saya Budi Siswanto dari Studio 6062. Selamat datang di episode pertama belajar pemrograman dengan Scratch. Apa itu Scratch? Scratch adalah aplikasi pemrograman online yang didesain untuk pemula, di mana aplikasi ini dapat membuat game, interactive story, animation, kreasi seni, aplikasi, dan lain-lain yang dijalankan menggunakan kombinasi beberapa coding. Coding terkesan rumit, tapi di Scratch dapat kita pelajari dengan mudah. Sebagai perkenalan, kali ini kita akan mempelajari materi dasar area kerja pada Scratch. Kita akan membahas satu persatu menu yang terdapat pada Scratch Editor. Baik, sebelum kita masuk ke Scratch Editor, pastikan kita sudah login ke scratchmit.edu. Kemudian ini adalah tampilan dari halaman kita saat pertama kali login. Yang harus kita lakukan membuat Scratch terlebih dahulu dengan pilih menu Create. Nah, berikut adalah tampilan saat kita membuka menu Create. Jadi ada beberapa tampilan yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita bisa menjalankan aplikasi ini. Yang pertama, selalu kita kasih nama apa project yang kita buat pada Scratch ini. Saya tulis sebagai perkenalan. Oke. Kemudian di halaman ini kita akan bahas dari yang pertama adalah bagian ini. Di bagian atas ini akan tampil nama kita dan kemudian ada beberapa 3 icon di atas tuh. Jadi ini untuk full screen dan ini ada untuk pembagian tampilannya seperti apa. Kemudian icon dari kucing ini ada disebut sebagai sprite. Sprite itu adalah karakter ataupun gambar komputer yang bergerak sesuai dengan coding yang kita akan buat. Untuk memasukkan sprite itu ada di bagian sini, yaitu menu Choose a Sprite. Kemudian nanti kita bisa memilih dalam satu project itu ada beberapa gambar sprite. Kita juga bisa menambah dan menghapus. Untuk menghapusnya kita langsung bisa pilih icon tong sampah di situ, klik dan dia akan terhapus. Kemudian di bagian atasnya ini ada namanya, sprite 1. Kita juga bisa menentukan arahnya dengan menuliskan angka-angka untuk X dan Y-nya. Sementara di bagian bawah kita juga bisa hide ataupun view dan kita juga bisa memberikan ukurannya serta direksi dari sprite itu mau menghadap kemana. Di bagian kanan menu sprite terdapat satu kolom yaitu background. Seperti yang bisa dilihat pada editor di atas, stage itu warnanya putih. Jadi kalau kita pilih background, nanti kita tinggal pilih menu gambar di bawah ini, choose a backdrop, kemudian kita klik. Nah, akan ada banyak pilihan menu di sini sesuai dengan kategorinya masing-masing. Kita tinggal pilih. Sebagai contoh, saya akan mengambil secara random saja. Saya akan mengambil lizard ini dan gambar itu akan muncul di sini. Jadi kita bisa menggantikan background di situ. Oke, sekarang kita akan kembali ke bagian yang sebelah kiri. Untuk code ataupun pemrogramannya itu di sini dikategorikan dengan bentuk warna-warna dan setiap kategori juga sudah diklasifikasikan masing-masing. Untuk pergerakan menggunakan warna biru, untuk tampilan atau look menggunakan warna purple dan seterusnya. Sehingga dengan begitu anak-anak ataupun kita dapat lebih mudah untuk mengenali pemrograman ini dengan warna-warna tersebut. Di bagian kanannya kita dapat memberikan custom. Jadi di sini custom kita bisa membuat gambar sendiri ataupun memasukkan atau mengedit gambar yang sudah ada. Seperti itu. Untuk di bagian sound nanti kita akan gunakan sesuai dengan keperluan. Tapi menu-menu ini akan selalu ada di sana dan kita bisa gunakan kapan saja. Baik, di atas terdapat satu menu yaitu globe itu ya. Kalau kita tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, kita bisa memilih bahasa yang kita inginkan. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kita tinggal pilih bahasa Indonesia, maka di sini akan langsung keluar bahasa Indonesia. Dan ada juga berkas, sunting, dan sebagainya. Saya kembalikan ke bahasa Inggris terlebih dahulu.
Kalau seandainya kita mau menyimpan project, kita bisa memilih menu file dan kemudian kita mau simpan di mana. Kita juga bisa menyimpan di komputer dengan memilih save to computer. Oke, kemudian ada menu edit. Di sini untuk mengaktifkan turbo mode, tapi kita akan bahas nanti kemudian. Sementara untuk melihat tutorial ataupun petunjuk dari setiap program yang kita buat, kita bisa mengklik menu tutorial di bagian sini. Jadi nanti ada menu setiap kategori. Contohnya kita ambil dari yang pertama, yaitu Getting Started. Nah, maka akan video tampil di sini, kita bisa play. With Scratch, you can make your own stories. Dan kita bisa melakukan tanda panah ini untuk melihat next-nya. Oke. Dan selanjutnya di bagian sini terdapat menu share kalau kita mau share untuk diakses publik ataupun hanya di kelas kita tertentu saja. Untuk melihat project-project kita bisa menggunakan si project page. Nah, ini adalah project kita yang tadi kita kasih nama Scratch, perkenalan Scratch. Kemudian kalau kita mau mengeditnya kapan saja, kita juga kembali ke si Insight. Kalau kita mau share, kita bisa menekan tombol ini ataupun tombol share di bagian sini. Sebenarnya Scratch ini juga mempunyai satu fitur seperti media sosial. Jadi kita bisa melihat, memberikan like, kemudian star, dan ada berapa view yang sudah melihat apabila kita sudah share nanti. Karena setiap project yang kita buat nanti akan bisa dilihat oleh anggota Scratch yang lain. Demikian adalah perkenalan kita tentang Scratch Environment. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.